teman-teman, jadi kita sekarang akan membahas tentang perang Diponegoro. Nah, di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Dan sebelum itu, kita harus tahu nih perang Diponegoro yaitu merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah persatuan bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas latar belakang dari perang yang berhasil menguras kas Belanda habis-habisan ini, kita kenalan sebentar dengan Diponegoro yuk. Siapa sih Diponegoro itu? Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar pada tanggal 11 November 1785. Ibunya bernama R.A. Mangkawati dan ayahnya bernama Gusten Raden Mas Suraja. Beliau berganti nama menjadi Bendara Raden Mas Antawilya dan berganti nama lagi menjadi Bendara Pangeran Haria Diponegoro setelah ayahnya naik tahta sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Pangeran Diponegoro terkenal cerdas dan suka membaca. Beliau juga memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam Jawa. Gak heran kalau beliau lebih tertarik pada masalah keagamaan timbang masalah pemerintahan di keraton. Secara garis besar, perang Diponegoro dilatar belakangi oleh beberapa penyebab guys. Penyebabnya ini dibagi menjadi sebab umum dan sebab khusus. Kita bahas satu persatu ya. Sebab umum, pertama, wilayah Mataram yang semakin sempit. Kalau kamu pernah baca-baca tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan Perjanjian Salatiga 1757, kamu bakal tahu bahwa dua perjanjian ini yang menjadi titik balik dari pecahnya Kesultanan Mataram Islam. Dalam Perjanjian Giyanti, Kesultanan Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sementara dalam Perjanjian Salatiga, wilayah Mataram dibagi lagi menjadi Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Ditambah, pada tahun 1813, Inggris yang sedang berkuasa saat itu mendirikan Kadipaten Pangkualaman. Wilayah Mataram yang semakin kecil ini membuat pengaruh dari Belanda lebih mudah masuk. Belanda mulai ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di keraton. Tidak jarang pula, Belanda mencampuri kebijakan raja saat itu. Salah satu kebiasaan buruk Belanda yang suka meminum minuman keras mulai ditiru di kalangan kaum bangsawan, bahkan hingga rakyat biasa. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan, apalagi Mataram Islam menjunjung nilai-nilai keislaman dalam kehidupan di masyarakat. Sebab umum kedua, terjadi konflik internal istana atau keraton. Salah satu pemicunya adalah pengangkatan Hamengkubuwono V yang masih kecil sebagai raja. Secara gak langsung membawa banyak kepentingan pribadi dari Dewan Perwalian yang dibentuk. Apalagi terlihat juga nih polarisasi dalam tubuh keraton. Ibaratnya kayak kubu gitu deh guys. Kubu pertama ada Ratu Ibu yang merupakan ibunda dari Hamengkubuwono keempat, Ratu Kencono yang merupakan ibunda Hamengkubuwono kelima, dan Patih Daunreja keempat. Kubu kedua adalah Pangeran Diponegoro dan pamannya, Pangeran Mangkubumi. Sebab umum ketiga, rakyat sangat terbebani dengan pajak yang diterapkan. Gimana enggak? Saat itu rakyat harus membayar pajongket atau pajak pindah rumah, kering aji atau pajak tanah, pajiger atau pajak tanah, sampai pecumpling atau pajak jumlah pintu dan pejongket atau pajak pindah rumah. Ya masa jumlah pintu ikutan dipajakin sih? Terus sebab khusus dari perang Diponegoro apa aja tuh? Sebab khusus dari perang Diponegoro. Jadi, pada bulan Mei 1825, Semiseat, seorang Belanda yang bertugas menjadi residen semacam bupati di wilayah Yogyakarta, ditugaskan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jalan dan rel kereta api. Awalnya, pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan, tapi rencana malah diubah dan membelokkan jalan tersebut melewati Tegarejo. Ternyata di salah satu sektor, patok-patok yang dipasang oleh Belanda tepat melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro mengetahui perbuatan ini, amarahnya memuncak dan memerintah rakyat untuk mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang. Selain beberapa sebab, namun yang sudah dibahas sebelum ini, kesalahan fatal Belanda saat memasang patok jalan di makam leluhur Diponegoro inilah yang menjadi penyebab utama dari pecahan perang Diponegoro.
Pada 20 Juli tahun 1825, Belanda mengirim serdadu dari Yogyakarta untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pertempuran pun meletus. Tegalrejo, daerah yang saat itu sedang ditempati Diponegoro, dibakar. Perang Diponegoro pun dimulai. Diponegoro pun berhasil melarikan diri. Ia beserta keluarga dan pasukannya menyelamatkan diri hingga ke Kulon Progo dan terus berpindah sampai akhirnya tiba di Goa Selarong yang jaraknya 5 km sebelah barat kota Bantul. Daerah Goa Selarong dijadikan basis utama dari pasukan Diponegoro. Pemberontakan yang dikibarkan Diponegoro tersebar dengan cepat di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, guys. Maka dari itu, Perang Diponegoro juga dikenal sebagai Perang Jawa. Berdasarkan buku sejarah Indonesia Modern karya M.C. Rikles, 15 pangeran dan 41 bupati bergabung mendukung perlawanan Diponegoro. Dalam membantu misinya, Diponegoro mengangkat Kyai Mojo yang merupakan ulama terkenal di Pulau Jawa sebagai penasehat agama. Diponegoro juga mengangkat Sentot Ali Baharsyah Pawiradia sebagai penasehat militer. Selama perang bergabung, Diponegoro menggunakan beberapa strategi perlawanan. Strategi yang paling terkenal adalah melaksanakan perang secara gerilya atau perang yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Diponegoro juga merekrut banyak tentara dari kalangan petani. Selain itu, Diponegoro melakukan pendekatan kepada masyarakat Jawa bahwa Diponegoro merupakan Heru Cokro atau Ratu Adil yang akan memberikan kebebasan pada rakyat Jawa. Gak sia-sia, guys, karena Pangeran Diponegoro berhasil memenangkan beberapa pertempuran dalam melawan Belanda. Misalnya seperti kemenangan pada tanggal 6 Agustus tahun 1825 saat daerah Pacitan berhasil direbut oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Kemudian daerah Purwodadi juga berhasil direbut Belanda. Belanda juga berhasil dikalahkan dalam pertempuran Prambanan, Pleret, dan Kedu. Kemenangan ini semakin menumbuhkan besarnya dukungan masyarakat Jawa terhadap Diponegoro. Belanda gak tinggal diam dong ya. Pada tahun 1827, tepatnya 2 tahun, Belanda melakukan strategi dengan membangun berbagai benteng di tengah Jawa sebagai pertahanan. Strategi ini disebut sebagai siasat benteng stealth cell. Di antara benteng-benteng tersebut dibangun jalan yang menjadi penghubung untuk memutus garis komando dan ruang gerak pasukan Diponegoro. Bahkan, Belanda sampai mendatangkan ribuan pasukan dari Sumatera Barat yang awalnya dipersiapkan untuk perang Padri. Strategi yang dibuat oleh Belanda ini berhasil melemahkan pasukan Diponegoro. Puncaknya pada tahun 1830, Belanda yang sudah sangat kewalahan dan kehabisan banyak uang memutuskan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akhir perang Diponegoro terjadi dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Pada awalnya, Jenderal de Kock, pimpinan dari pihak Belanda untuk berperang melawan pasukan Pangeran Diponegoro, mengajak Diponegoro untuk berunding di Wisma Keresidenan Magelang. Namun, pada perundingan ini Pangeran Diponegoro justru ditangkap. Kejadian tersebut adalah pelanggaran kode etik oleh Belanda. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro dikirim ke Batavia dan pasukannya pun kalah dalam perang 5 tahun tersebut karena kehilangan pimpinan. Pangeran Diponegoro dipenjara di Stadhuis yang sekarang bernama Museum Fathahillah Jakarta. Kemudian ia dipindah ke Manado lalu dipindahkan lagi ke Makassar. Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam, Makassar. Demikianlah serangkaian sejarah Pangeran Diponegoro dan Perang Diponegoro selama 5 tahun yang sangat melelahkan bagi pihak Pangeran Diponegoro maupun pihak Belanda. Peperangan ini menewaskan 200 orang militer maupun sipil dari kedua pihak. Perang Diponegoro bagi pihak Belanda membawa akibat kerugian paling parah pada pemerintah Belanda sampai hampir membuat pemerintah Hindia Belanda bangkrut. Dampak Perang Diponegoro. Jadi, Perang Diponegoro yang menghabiskan banyak sekali uang pihak penjajah Belanda membuat pemerintahan Hindia Belanda semakin gencar untuk mengembalikan kestabilan keuangan mereka. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah memaksa rakyat Nusantara untuk melakukan tanam paksa. Tanam paksa terjadi sejak tahun 1830 sampai tahun 1870. Tentu saja kebijakan ini meningkatkan penderitaan rakyat Nusantara sampai berlipat-lipat. Selain itu, Perang Diponegoro merupakan
perang terakhir yang dipimpin oleh kaum bangsawan. Usaha Diponegoro secara tersirat terlihat sia-sia pada saat itu, karena ia takluk dan tidak berhasil mengembalikan Mataram sebelum dikuasai oleh pemerintah Belanda. Gimana, perjuangan Diponegoro semakin membuat kamu sadar gak kalau dalam melawan penjajah Belanda taruhannya nyawa loh. Sebagai generasi muda, kita harus terus meneruskan perjuangan Belanda dengan belajar yang rajin dan menghindari perpecahan di negeri ini ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mau memahami dan terima kasih, bye-bye.